Oke, ini dia NFT Day, hari yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar seluruh dunia dan semua trader tentunya terkait dengan apa yang akan terjadi berikutnya setelah data ini dirilis. Karena mau tidak mau, pernyataan Powell kemarin mengisyaratkan bahwa mereka masih membutuhkan banyak data yang lebih meyakinkan mereka alasan untuk melakukan pemangkasan itu apa. Oke, jadi ada termasuk juga pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kenapa emas justru malah mengalami penurunan? Bukankah memang seharusnya turun atau memang seharusnya naik atau bagaimana? Dan juga kita akan melihat skenario NFT. Seperti biasa, ada 4 atau bahkan 5 nomor urutan skenario yang kemungkinan bisa saja menjadi potensi reaksi yang terjadi nanti malam. Oke, ini dia ulasannya. Ya, ini adalah sedikit penjelasan tentang kenapa emas mengalami penurunan. Apakah emas turun itu gara-gara menjelang NFT atau gara-gara pernyataan Powell? Oke, flashback sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Powell kemarin. Garis bawahnya adalah tidak ada kenaikan suku bunga dan itu adalah tanda-tanda yang positif di euforia yang disambut baik oleh para pelaku pasar karena 2 bulan sebelumnya atau lebih tepatnya after FOMC Maret, data-data menunjukkan data yang sangat solid baik itu dari sektor tenaga kerja atau bahkan data inflasi. Beberapa kali melihat data inflasi baik itu CPI ataupun PCE sekalipun ternyata relatif lebih katakanlah panas. Dan itu yang membuat kenapa para pejabat Fed memberikan statement yang kurang lebih diartikan sebagai sisi hawkish. Dan bahkan tidak sedikit juga yang memberikan petunjuk bahwa kemungkinan kalau memang diperlukan, Fed bisa saja melakukan kenaikan suku bunga. Dan sejak saat itu muncullah yang namanya rumor bahwa Fed ada kemungkinan bisa mempertimbangkan kenaikan suku bunga. So, itu adalah relatif lebih hawkish atau jauh paling hawkish. So, di sini adalah bagian yang ingin saya coba jelaskan terlebih dulu. Basicnya, emas akan sangat sensitif terhadap rumor ataupun pernyataan atau bahkan keputusan kebijakan moneter dari bank sentral. Nah, saya bagi 3 di sini. Yang pertama adalah kalau misalkan kondisi di mana Fed dikatakan akan menaikkan suku bunga. Yang kedua adalah saat Fed mempertahankan suku bunga. Dan yang terakhir tentunya kalau Fed memangkas atau menurunkan suku bunga. Oke, kalau ternyata Fed menaikkan suku bunga, respon yang kemungkinan akan terjadi dan sangat potensial itu adalah negatif. Artinya emas akan mengalami penurunan. Berbeda dengan saat Fed memutuskan tidak melakukan apapun atau mempertahankan tingkat suku bunga. Seharusnya secara normal berarti emas akan netral, artinya baik itu positif ataupun kenaikan atau bahkan penurunan itu sama-sama memiliki peluang. Oke, kemudian yang ketiga adalah kalau ternyata Fed-nya memangkas atau menurunkan suku bunga. Jelas ini adalah bumbu yang sedap dan sangat potensial untuk mendorong harga emas kembali. Karena dengan Fed memangkas suku bunga, artinya opportunity cost untuk memiliki emas jauh relatif lebih murah sehingga akhirnya banyak permintaan yang muncul di situ. Oke, itulah kondisi normal. Bagaimana dengan kondisi 2 tahun terakhir sampai tadi malam atau kurang lebih saat pernyataan FOMC? Nah, dalam kondisi ini, kalau kita melihat dengan apa yang terjadi di era 2022 sampai 2023 di mana Fed menaikkan suku bunga, jelas hal tersebut membuat emas tertekan. Tapi kemudian ada peralihan, yaitu di sekitar bulan Juli ke Agustus atau bahkan September 2023. Di bulan Juli 2023, Fed memutuskan itu adalah kenaikan yang terakhir, kemudian berangsur-angsur di bulan September, Oktober, sampai Desember itu tidak ada sama sekali kenaikan suku bunga. Dan artinya itu berarti sikap Fed jelas mempertahankan suku bunga. Apa yang terjadi? Ya, jelas dari peralihan yang biasanya menaikkan suku bunga, peralihan ke tidak menaikkan ataupun ya mempertahankan suku bunga, jelas itu membuat perbedaan yang cukup mencolok. Harga emas kecenderungannya mengalami kenaikan. So di sini posisinya kalau di-compare atau dibandingkan antara kenaikan dengan mempertahankan, otomatis yang sisi positif adalah mempertahankan suku bunga. Walaupun kita tahu mempertahankan tadi harusnya secara normal itulah netral untuk market emas. Nah kemudian rumor yang terjadi dalam 2 bulan terakhir after FOMC bulan Maret yaitu terkait dengan rumor ada kemungkinan Fed menaikkan suku bunga. Nah memasuki 2024 sebetulnya market sudah cenderung euforia yaitu terkait dengan ada potensi siklus pemangkasan suku bunga dan itu akan menjadi sinyal bullish. Itulah sebabnya sejak memasuki 2024 emas mengalami kenaikan. Tapi flashback lagi, tadi malam atau 2 hari yang lalu saat FOMC memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga, itulah netral untuk emas. Dan kalau kita compare dengan harapan yang dilakukan atau yang diinginkan pasar untuk saat ini memangkas suku bunga, tentunya itu akan menjadi negatif untuk emas. Tapi ingat bahwa 2 bulan terakhir setelah FOMC,
bulan Maret yang lalu, ternyata muncul rumor terkait dengan ada potensi menaikkan suku bunga. Jadi, ya otomatis pasar agak negatif atau cenderung takut dengan potensi kenaikan suku bunga ini. Nah, sampai akhirnya dinetralisir oleh pernyataan Powell yang mengatakan tidak ada rencana menaikkan suku bunga. So, yang tadinya negatif, lalu kemudian diumumkan hanya mempertahankan dan kemungkinan mempertahankan lebih lama, maka kemungkinan posisinya dari negatif bertindak kepada positif. Dan itulah yang terjadi kemarin malam saat Powell memberikan pidatonya. Lalu kenapa di sesi Asia, bahkan sampai malam hari, emas malah kecenderungan turun? Sebetulnya kalau Anda perhatikan, jelas dari situ Powell mengatakan bahwa setiap keputusan berikutnya itu akan tergantung kepada data ekonomi. Dan karena di hari Kamis tidak ada data yang terlalu bombastis, market kecenderungannya mempertahankan diri, bertindak untuk safety, tidak terlalu agresif karena mereka masih menunggu non-farm payroll dan itu baru akan rilis nanti malam. So, itu penjelasan saya kenapa emas mengalami penurunan, bukan karena kondisi pernyataan Powell, melainkan justru pernyataan Powell yang memberikan angin segar bahwa tidak ada yang namanya kenaikan suku bunga. So, itu yang sudah dieliminasi oleh Fed. Nah, sekarang kita bicara tentang petunjuk Powell. Kalau misalkan kita flashback lagi dengan pernyataan Powell, jelas garis besarnya adalah tidak ada kenaikan, lalu kemudian pelemahan di pasar tenaga kerja ataupun di inflasi perlu mencolok, artinya dicari angka yang ekstrim. Artinya lagi, kalau angkanya hanya sedikit saja selisihnya dari ekspektasi atau bahkan tidak jauh beda dari previous, maka kemungkinan posisinya tidak akan terlalu mengubah skema ataupun keputusan Fed, yaitu stay for longer. Artinya mempertahankan suku bunga lebih lama sampai mendapatkan keyakinan ya mungkin entah di bulan Juli ataupun September. Yang jelas, Powell memberikan isyarat bahwa pemangkasan masih tetap terbuka di tahun ini. So, negatif atau positif? Saya rasa harusnya positif, tapi tinggal tergantung data. Karena data ekonomi berarti akan memutuskan atau menentukan seberapa lama Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga tersebut di angka 5,5% sekarang. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang NFP nanti malam, maka perhatikanlah data ekonomi. Jelas tadi clue dari Powell adalah mencari angka yang paling ekstrim. So, angka NFP nanti malam diperkirakan akan turun di 243, tapi beberapa website yang terbaru saya mendapatkan angka 238K. So, abaikan itu. Kalaupun kita ambil garis rata-rata, maka kita asumsikan ekspektasinya adalah mengalami penurunan di kisaran 240-an. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, otomatis sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalkan bisa, ya akan jauh lebih baik kalau ternyata Fed menginginkan angka di bawah 200.000. Itu yang akan membawa angin segar dan terlebih untuk potensi pemangkasan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan Fed. Nah, mungkinkah itu terjadi? Ya, bisa saja. Apapun bisa terjadi terhadap data. Tapi hati-hati, kalau ternyata non-farm payroll-nya kembali di atas 285K atau katakanlah di atas 300.000, ini akan memudahkan ekspektasi pemangkasan yang lebih cepat, malah kembali menghembuskan kemungkinan kenaikan suku bunga, walaupun garis bawah tadi, bahwa Fed tidak memberikan isyarat akan terjadi kenaikan suku bunga. Nah, terkait dengan data-data juga jangan lupa untuk perhatikan tingkat penganggurannya. Kita berharap angka 3,9 itu adalah bukan angka tertinggi, melainkan akan ada muncul 4% atau bahkan lebih seperti yang diharapkan oleh Powell. Nah, tapi kalau angkanya tetap katakanlah bertahan di 3,8% atau turun di 3,7%, ya otomatis dolar akan relatif mengalami penguatan. Market yang lainnya jelas akan mengalami penurunan termasuk emas atau pasar saham. Nah, average hourly earnings atau tingkat upah itu juga akan sangat mempengaruhi. Yang dicari adalah pelemahan dari data ini. Artinya kita mengharapkan ada angka di bawah 0,3% untuk basis bulanan atau di bawah 4% untuk basis tahunan. Tapi kalau angkanya di atas 4,1 basis tahunan, lalu kemudian di atas 0,4 untuk basis bulanan, ya mohon maaf, berarti dolar punya wewenang untuk mengakhiri minggu ini dengan bullish ataupun kenaikan. Ya, berarti kita akan mendapatkan penurunan untuk emas atau bahkan pasar saham dan juga currency lain. Nah, ini adalah skenario yang kami susun. Ini kurang lebih kita mematok dengan angka 243K ekspektasi dan juga angka previusnya 303. Ini adalah angka yang sebelumnya bisa dibilang tanpa revisi. Oke, kita tidak tahu apakah nanti akan ada revisi atau tidak. Tapi anggap saja tidak ada revisi. Jadi tolong perhatikan. Ada 5 poin di sini. Aktual sama dengan ekspektasi, artinya saya memperkirakan mungkin angkanya
aktualnya tidak akan terlalu jauh. Kalaupun misalkan lebih rendah dari 243, saya perkirakan mungkin di kisaran 235 sampai 240. Itu berarti ya katakanlah weak dollar tapi yang relatif terbatas. Emas pun akan naik tapi relatif terbatas. Saham pun akan naik tapi juga akan relatif terbatas. Nah, satu sisi kalau ternyata angkanya cuma sekitar 2, ya mungkin 248, 255, saya perkirakan itu adalah strong dollar. Tapi lagi-lagi itu akan terbatas pergerakannya baik untuk dolar ataupun untuk emas selama basis data dirilis. Nah, kemudian skenario kedua adalah kalau ternyata datanya lebih tinggi dari ekspektasi. Saya kategorikan mungkin di atas kisaran 255. Berarti kisaran 260 sampai di 285. Ya, ini akan sangat mendorong untuk US dollar menguat. Itu artinya emas mungkin turun menguji level 270 ataupun 2260. Nah, tapi kalau misalkan datanya jauh lebih tinggi dari 285, katakan 290 atau bahkan lebih tinggi dari 300.000, ini akan sangat-sangat menguatkan US dollar dan emas bisa turun lebih lanjut, bahkan mungkin 2230 saja mungkin akan terkena. Tapi ini catatannya teman-teman, mungkin reaksinya bukan hanya di 15 menit pertama, tapi akan berlanjut sampai mungkin setengah 9 ataupun jam 9 malam. Nah, kemudian skenario nomor 4 yaitu terkait dengan aktualnya lebih kecil dari ekspektasi. Saya perkirakan mungkin angkanya 210, 230. Kalau angka yang terjadi, weak dollar, kemudian emas akan naik, dan saya perkirakan mungkin kita akan kembali melihat angka 2320 atau bahkan 2330-an. Cuman masalahnya adalah pertanyaannya apakah ini konsisten apa tidak? Ya, kita mungkin agak membatasi karena potensinya data juga akan merilik kepada tingkat pengangguran ataupun earnings atau average earning-nya. Nah, kemudian yang kelima adalah yang paling bullish untuk emas dan paling negatif untuk US dollar tentunya. Kalau ternyata kita mendapatkan kejutan angka NFP-nya secara spesifik di bawah 200.000. Tutup mata saja, ini kemungkinan akan mendorong emas kembali naik bergulir dengan sangat cepat ke level 2350-an. Dan bahkan ini adalah momentum yang sangat dinantikan untuk pembalikan atau reversal bullish-nya. Cuman di sini saya ingatkan lagi bahwasanya nanti malam pun kita punya data yang tidak kalah seru, yaitu data ISM Service PMI atau yang kita kenal dengan ISM Non-Manufacturing PMI. Perhatikan saja, data ini adalah laporan pekerjaan juga, komponen pekerjaan. Jadi kalau misalkan data yang relatif lebih lemah, ya kita harapkan itu akan mengungguli dolar kembali. Tapi kalau ternyata angka lebih tinggi, tentunya dolar akan sangat-sangat kuat, walaupun katakanlah dengan non-farm payroll yang katakanlah mungkin lebih lemah. Tapi kalau misalkan non-farm payroll-nya kuat, kemudian ISM Service PMI-nya juga kuat, ya oke, berarti inilah momentum untuk tetap bertahan di sisi US dollar. Nah, yang tidak kalah lupa adalah terkait dengan nasib USD Japan Yen. Setelah 2 kali melakukan intervensi, kali ini pasar memperkirakan mungkin akan terjadi gelombang ketiga untuk melakukan intervensi. Itu pun dengan catatan secara level mungkin level 158 ataupun 160. Begitu dia disentuh, kemungkinan itu akan men-trigger ataupun memicu inflasi yang berikutnya. Tapi kalau tidak, maka bahaya. USD Japan Yen mungkin akan bergerak di atas 160 dan target terdekat adalah 163 atau bahkan 165. Nah, kemungkinan yang memicu sebetulnya level 160 atau 163-nya teman-teman. Bukan karena datanya, tapi data ini akan sangat berpengaruh terkait dengan tindakan ataupun proteksi dari pergerakan USD Japan Yen. So, data yang sangat tinggi, sangat kuat untuk NFP akan menunjang untuk strong dollar. Demikian pula akan membuat kenaikan US Treasury Yield, dan itu berarti USD Japan Yen akan mulai kenaikan. Dan mungkin itu adalah tanda-tanda untuk warning ataupun men-trigger siap-siap bahwa mungkin selanjutnya adalah tindakan dari Jepang untuk melakukan intervensi kembali. Nah, kabar bagusnya kita mungkin akan mendengarkan terlebih dulu bahwa di jam 20.45 waktu Indonesia bagian Barat, after NFP, kita akan dengarkan statement ataupun pidato dari Menteri Keuangan Suzuki dan juga Gubernur Katsuo Ueda. Belum tahu apa yang akan dilakukan, tapi yang jelas mereka hadir di dalam momentum agenda acara dari ADB atau Asian Development Bank. Nah, kemungkinan kalau misalkan tidak ada katakanlah halangan, maka kemungkinan mereka akan memberikan alasan kenapa mereka melakukan pertahanan atau mempertahankan supaya yen tidak lanjut melemah. Dan beberapa pelaku pasar menandai bahwa kemungkinan mereka masih akan serius menyiapkan beberapa US dollar yang mungkin
katakanlah untuk dikorbankan, dan itu akan menekan lebih lanjut USD Japanese Yen. Kita tinggal tunggu saja apakah dia akan tembus 160 atau dia ditekan di bawah 152 seperti yang sekarang bertahan di level 152.